Masya Allah. Reaksi kagum pemuda Australia saat mendengar lantunan tadarus dari fans cantik timnas Indonesia, hingga katakan hal ini. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu selalu update berita seputar timnas tiap harinya. Kalau sudah, mari kita lanjutkan. Suasana dukungan terhadap timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tidak hanya terasa di stadion, tetapi juga di berbagai sudut kota Sydney. Para supporter Garuda yang hadir di Australia memberikan warna tersendiri bagi kota tersebut. Di antara mereka, seorang supporter wanita Indonesia bernama Fatia menarik perhatian publik, khususnya para pemuda Australia, bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga karena lantunan merdunya saat membaca ayat suci Al-Quran. Peristiwa ini terjadi di salah satu masjid di Sydney, di mana sejumlah fans timnas Indonesia berkumpul untuk beribadah bersama beberapa hari sebelum laga penting melawan tim tuan rumah pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Salah satu pemuda Australia yang hadir di masjid tersebut, Richard, mengungkapkan kekagumannya setelah mendengar Fatia melantunkan ayat suci Al-Quran dalam sesi tadarus. Richard, yang awalnya hanya menemani temannya ke masjid, mengaku takjub dengan suara Fatia. Menurutnya, ada sesuatu yang berbeda dan begitu menenangkan dalam lantunan tersebut. Saya tidak tahu arti dari apa yang dia baca, tetapi suaranya sangat indah dan menenangkan. Saya merasa damai hanya dengan mendengarnya, ungkap Richard. Richard juga menambahkan bahwa ini adalah pertama kalinya ia mendengar tadarus Al-Quran secara langsung, dan pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam baginya. Selain Richard, seorang pemuda Australia lainnya bernama Moldie juga merasakan hal serupa. Bahkan, ia mengaku semakin tertarik untuk mendalami Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran dari Fatia. Saya sudah beberapa kali mendengar tentang Islam, tetapi baru kali ini saya benar-benar tertarik untuk mengetahui lebih dalam. Mungkin ini saatnya bagi saya untuk belajar lebih banyak, ujar Moldie. Kehadiran supporter timnas Indonesia di Sydney tidak hanya membawa semangat untuk tim nasional, tetapi juga memperkenalkan budaya dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Bagi sebagian besar warga Australia, keberadaan komunitas Muslim bukanlah hal yang asing, mengingat populasi Muslim yang cukup signifikan di negara tersebut. Namun, cara Fatia dan para supporter lainnya menunjukkan kecintaan mereka terhadap agama melalui lantunan ayat suci menjadi sesuatu yang unik dan berkesan. Beberapa warga Australia yang kebetulan berada di sekitar masjid saat itu juga mengungkapkan rasa penasaran mereka terhadap Islam. Seorang wanita bernama Julia mengatakan bahwa ia selalu menganggap Islam sebagai agama yang misterius. Tetapi setelah mendengar bacaan Al-Quran, ia menyadari bahwa ada ketenangan yang bisa dirasakan dari agama ini. Saya sering melihat Muslim beribadah, tetapi baru kali ini saya benar-benar mendengar bacaan mereka. Itu sangat indah. Saya jadi ingin tahu lebih banyak tentang makna dari ayat-ayat ini, ujar Julia. Fatia sendiri tidak menyangka bahwa apa yang dilakukannya akan menarik perhatian begitu banyak orang. Ia mengaku bahwa membaca Al-Quran adalah bagian dari kebiasaannya sehari-hari, dan ia merasa bahagia bisa tetap menjalankan ibadahnya meskipun sedang berada di luar negeri untuk mendukung timnas Indonesia. Fatia juga merasa senang jika lantunan ayat suci yang ia baca bisa memberikan dampak positif bagi orang lain, termasuk mereka yang belum mengenal Islam lebih dalam. Melalui momen sederhana seperti tadarus Al-Quran, supporter timnas Indonesia berhasil menarik perhatian masyarakat setempat dan memperkenalkan nilai-nilai Islam dengan cara yang damai dan menginspirasi. Richard, Moldie, dan Julia hanyalah beberapa contoh dari banyak orang yang mungkin baru pertama kali merasakan kedamaian dari lantunan ayat suci Al-Quran. Dengan semakin dekatnya laga antara timnas Indonesia dan Australia, dukungan supporter Garuda di Sydney semakin terasa. Kisah ini menjadi bukti bahwa dukungan terhadap sepak bola bisa lebih dari sekadar meneriakkan yel-yel di tribun.
Terkadang, hal-hal kecil seperti lantunan ayat suci bisa menciptakan momen yang berkesan dan bahkan menginspirasi orang lain untuk lebih terbuka terhadap pengalaman baru. Sebagai penutup, Fathia berharap agar timnas Indonesia bisa memberikan yang terbaik dalam pertandingan nanti. Dan ia juga berharap bahwa lebih banyak orang bisa melihat Islam sebagai agama yang membawa ketenangan dan kedamaian. Yang pastinya seluruh rakyat Indonesia akan mendoakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jadi, bagaimana tanggapan kalian?